Selamat berjumpa Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anakku dalam Selamat Berefleksi kali ini. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai Allah yang menyelamatkan dan terus memberi kepada kami pengharapan. Pimpin kami Tuhan untuk dapat merenungkan firman-Mu sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai dengan 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan aku akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, rekan-rekan muda yang terkasih, saya pernah mengalami sebuah luka dan besar. Luka yang semacam ini begitu mendatangkan rasa sakit. Dan rasa sakit itu bisa berlangsung sebentar, tapi juga bisa berlangsung lama. Lama-kelamaan melalui luka saya melihat bahwa jaringan kulit berpulih dan pada akhirnya sembuh dengan sendirinya. Entah bagaimana cara kerjanya,
mungkin melalui regenerasi sel ketika kita tidur, atau lain sebagainya. Tetapi pemulihan itu terjadi. Banyak hal dalam kehidupan ini mengajar kita berharap bahwa di dalam keadaan yang tidak mudah, suatu saat keadaan bisa jadi lebih mudah. Mungkin pada saat ini segala sesuatu terasa sangat menyedihkan, namun suatu saat kita yakin semuanya akan membaik. Harapan itu perlu ada, saudara-saudaraku, agar kita tidak mudah menyerah dan kalah. Kadang-kadang yang membuat kita tidak patah adalah sosok-sosok yang lain di hidup kita yang kita rasa masih membutuhkan kita. Ada sebuah drama yang sedang saya saksikan berjudul The Glory. Berkisah mengenai seorang gadis yang dirundung atau dibuli dan kemudian memutuskan mati. Tetapi ketika dia memutuskan berjalan membenamkan dirinya di lautan, ada seorang nenek yang ingin menemaninya bunuh diri dengan terjun ke laut yang sama. Akhirnya gadis itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan memutuskan menolong sang nenek. Di tepi sungai dia menangis. Dia merasakan bahwa tidak semua orang jahat kepadanya. Masih ada orang yang baik. Kehadiran orang yang baik di sekitar kita menerbitkan harapan, Bapak Ibu Saudara. Pihak yang baik di sini adalah Allah yang membawa Yehezkiel ke sebuah lembah dan mempertontonkan apa yang diperbuatnya pada sejumlah tulang yang kering. Tulang-tulang yang kering adalah lambang keadaan bangsa Israel dan Yehuda yang dibuang dan hancur karena dosa-dosa mereka. Tetapi di tengah-tengah penderitaan dan kesesakan itu, angin datang dari 4 penjuru dan membuat tulang-tulang yang kering itu hidup. Urat dan otot melekat lagi dengan daging dan tulang itu hidup menjadi sebuah bala tentara yang sangat banyak. Ini adalah sebuah penglihatan pengharapan bahwa di dalam sebuah keadaan yang paling menyesakan sekalipun, jika kita tegar menjalaninya, maka kita bisa melanjutkan kehidupan. Di dalam hal apa Anda ingin menyerah saat ini? Apakah itu adalah sebuah perjalanan yang mungkin belum saja dimulai? Atau mungkin Anda memutuskan menyerah dengan kondisi rumah tangga yang sangat berat? Apakah mungkin Anda adalah korban perundungan atau bullying? Atau mungkin Anda hampir menyerah dengan panggilan pelayanan Anda? Jangan dulu menyerah dan kalah. Ingatlah bahwa semua yang tidak mudah kita jalani diberikan Tuhan untuk sebuah maksud yang indah. Masih banyak orang-orang yang memerlukan kita. Masih banyak orang yang membutuhkan kita. Masih banyak orang yang menginginkan kita hidup di dalam dunia ini. Apakah kita merasa hidup sebagai diri kita sangat mustahil? Toh dari tulang-tulang yang kering, Allah bisa menjadikannya hidup. Lalu apa yang tidak mungkin kita bisa buat jika Allah memang menghendaki? Mari kita menumbuhkan pengharapan. Mari kita tetap berharap bahwa Allah akan memberi kekuatan dan jalan keluar. Jalani dengan setia dan tabah semua panggilan kita. Dan tetaplah hidup untuk melakukan yang terbaik. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan sumber kuasa, nyatakanlah kuasa dan rencanamu di hidup kami yang tak sempurna. Dan berilah kekuatan bagi kami untuk menjalani keseharian. Amin.